ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, saturasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 2 Lantai 3 Gedung Star FM di Jalan Ayam Dalam Penyambungan Pagi Madinah pagi. Pagi menjelang siang ya sahabat Star FM. Dan seperti biasa kita kembali lagi bersama Ika di acara program talk show interaktif. Belibet ya Bu. Iya. Karena saya cukup grogi karena dekat Ibu. Jadi kita di sini sudah ada Ibu Farida dari BNNK Kabupaten Mandailing Natal. Dan Ibu gimana harinya? Hari ini happy, masih tetap happy apa bad mood Bu? Yang pastinya happy ya karena berjumpa dengan Ika hari ini. Jadi tersanjung. Saya sapa dulu pendengar semuanya. Silahkan ya. Disapa dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali lagi berjumpa dengan kami Farida Nasution, penyuluh narkoba ahli muda BNNK Mandailing Natal, menyapa semua pendengar Star FM dimanapun pendengar semuanya berada. Dan untuk hari ini kita membahas tentang HANI ya Bu, Hari Anti Narkoba Internasional. Mungkin ada beberapa orang sering mendengar kata HANI ini, tapi apa sih Bu Hari Anti Narkoba ini? Ya, jadi Hari Anti Narkoba ini merupakan ini kita peringati pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya. Ya, jadi merupakan Hari Anti Narkoba Internasional. Jadi nggak cuma di Indonesia, ini diperingati di seluruh dunia. Yaitu dia deh. Jadi kalau kita mendengar hani gitu, jangan salah tanggap. Bukan si Hani namanya ya. Bukan juga si Madu yang itu gitu kan. Tapi hani itu adalah Hari Anti Narkoba Internasional yang kita peringati pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya. Dan apa sih Bu yang dilakukan biasanya setiap tanggal 26 Juni ini, atau mungkin waktu yang berdekatan dengan tanggal 26 Juni ini? Ada apa aja biasanya? Oh iya. Jadi sebenarnya tanggal 26 Juni ini kita peringati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Itu sebelum COVID-19 ini banyak sebenarnya yang kita lakukan ya. Banyak kegiatan ya? Iya, banyak kegiatan. Itu mulai dari kita bekerja sama dengan masyarakat, kemudian nanti di situ kita tampilkan acara-acara, apa peran serta yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian kalau ke sekolah-sekolah ataupun siswa itu apa saja yang sudah dilakukan siswa dalam peran serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika ini. Nah, biasanya juga kita akan menghadirkan salah seorang mantan pecandu gitu untuk menceritakan pengalaman tidak baiknya ya. Iya, mulai dari nanti kita kan biasanya lebih percaya pada cerita realnya gitu. Jadi masyarakat pun begitu. Jadi biasanya kita akan menampilkan testimoni dari seorang mantan pecandu. Orang lebih percaya ketika si yang berpengalaman bercerita daripada orang yang tidak berpengalaman, tidak merasakan langsung. Iya. Nah, jadi nanti biasanya dia di situ akan menceritakan awalnya dia kenal dari mana, dari siapa, bagaimana dia diperkenalkan dengan paksaan dan segala macam. Kemudian pengalaman tidak baiknya selama berhubungan dengan narkotika. Kemudian setelah dia menjalani rehabilitasi, apa keuntungannya, bagaimana prosesnya, itu semuanya nanti akan diceritakan oleh si mantan pecandu ini. Nah, kemudian di situ juga di acara kegiatan HANI ini juga kita sering menampilkan kreasi-kreasi dari masyarakat, kemudian dari anak sekolah, kemudian dari lingkungan kerja, baik swasta maupun pemerintah. Dan banyak lagi sih sebenarnya, Dek. Cuman masalahnya ya kita harus sama-sama berdoa COVID ini cepat berlalu. Karena sedikit bercerita ya Bu, waktu saya zaman sekolah saya beberapa kali ikut acara HANI dari BNN. Dan itu cukup seru ya sahabat Star FM, kita bisa bertemu dengan dari sekolah lain, teman-teman sekolah lain, dan kita saling berbagi cerita positif, melakukan hal-hal yang positif. Dan di tahun ini Bu, apa sih tema dari HANI? Karena setiap tahun pasti ada tema besar kan? Jadi tema HANI kita untuk pada tahun ini yaitu adalah perang melawan narkoba di masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba. Ya, kita berharap semuanya bersih ya Bu. Jadi harus kita cermati nih Dek ya. Kalau perang terhadap narkoba, otomatis kita semua harus mengambil peran. Sama, kembali lagi kita ingatkan, kita harus mengambil peran. Apakah peran Anda sebagai masyarakat, sebagai tokoh agama, sebagai orang tua, sebagai remaja, atau malah sebagai pekerja, kita semua harus mengambil
peran kita di situ sesuai dengan fungsi kita di masyarakat, ya, sehingga peperangan ini bisa kita menangkan. Kalau cuman BNN yang gencar menyediakan persenjataan dan segala macam, nggak bakal bisa. Nggak menang ya? Nggak bakal bisa. Kita pasti akan tetap kalah karena yang diserang ini kan seluruh lapisan masyarakat gitu tanpa terkecuali. Nah, walaupun di masa pandemi pada saat seperti ini perlu kami informasikan bahwasanya peredaran narkotika itu tidak berkurang sebenarnya. Tetap aja banyak ya, Bu? Tetap aja ada, tetap saja banyak. Maka, walaupun kata orang ekonomi sedang sulit. Iya, bahkan karena dia di PHK dari perusahaannya ataupun dari pekerjaannya, malah dia beralih profesi jadi pengedar malah. Ya, makanya saya katakan tadi perang melawan narkoba ini butuh usaha dari semua lapisan masyarakat. Ya, butuh usaha dari kita semuanya. Sekecil apapun usaha tersebut, itu akan memberi dampak yang besar dalam mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Gitu deh. Dan tahun ini, Bu, ada kegiatan apa sih? Kan kalau tadi Ibu bilang di tahun sebelumnya ada yang namanya berbagai kegiatan di kantor-kantor, di sekolah ya, Bu. Tahun ini kan masih di pandemi ya, masih ada pandemi. Ada kegiatan apa, Bu, di tahun ini? Jadi kita kan sebenarnya memasuki masa pandemi ini ada pergeseran gaya hidup gitu. Aktivitas ya. Ya, pergeseran aktivitas ini merubah gaya hidup kita. Di mana kita yang sering tatap muka secara langsung, face to face tanpa jarak segala macam, di masa pandemi ini kita belajar menjaga jarak, kemudian lebih banyak bertemu di dunia maya. Jadi metode kita dalam memperingati hari ini pun itu lebih banyak menggunakan sosial media, ya. Jadi di acara hari ini kita melakukan ada lomba festival film pendek itu yang diselenggarakan oleh BNN RI. Ini sebenarnya sudah masa penjurian, ya. Pas waktu memasukkan filmnya itu beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi kemudian ada juga lomba poster, tetapi itu dilakukan secara dari media sosial semuanya. Jadi dikirim via email gitu ya, Bu, semuanya melalui media ya, bukan secara langsung lagi. Dari internet gitu. Kemudian kita juga ada pembagian masker secara gratis, kemudian pembagian kaos ya. Kemudian ada juga beberapa kegiatan yang kita lakukan secara live dari media sosial BNNK ya. Nah, perlu juga kakak informasikan, Dek, bahwasanya media sosial BNNK Kabupaten Mandailing Natal itu kalau untuk FB-nya, Facebook-nya itu ada di namanya BNN Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan untuk IG-nya, Instagram-nya itu ada info_BNN_ Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan untuk YouTube-nya itu silahkan follow ya, Dek. Otomatis udah jadi followersnya Instagram BNNK, yaitu YouTube-nya itu adalah Madinah Bersinar. Ya. Jadi butuh ya sahabat Star FM, kamu emang harus follow dan subscribe semua akun media sosial yang bermanfaat untuk kamu. Jangan cuma yang nggak bermanfaat, yang artis doang yang nggak gitu. penting. Harus yang bermanfaat juga diikuti. Karena di situ akan ada informasi yang akurat mengenai narkotika, pencegahan, pemberantasan dan semuanya. Jenis-jenisnya juga ya, Bu, di situ digarisbawahi deh informasinya akurat gitu. Kalau kita mencari dari yang lain-lain kan belum tentu akurat gitu. Hoax karena banyak sekarang ya, Bu. Dan kita susah menyaring informasi zaman malah sekarang. Kadang tidak bisa membedakan mana yang benarnya, mana yang hoaxnya gitu. Benar sekali, Bu. Dan makna dari Hari Hani ini sendiri apa sih, Bu? Makna dari Hani ini yaitu menyatukan menyatukan persepsi dan meningkatkan kerjasama sebenarnya dari semua lapisan masyarakat. Dan tujuannya kalau maknanya? Nah, kalau tujuan Hani ini sebenarnya untuk memperkuat aksi dan kerjasama secara global dalam melawan narkotika. Tadi kan sudah kita katakan bahwasanya Hani ini adalah peringatan Hari Anti Narkoba Internasional. Jadi setiap negara itu menyatakan aksi dan kerjasamanya dalam berperang melawan narkotika gitu. Kemudian satu lagi, dengan adanya acara Hani ini otomatis kan gaungnya lebih besar. Ya, kita tujuannya di situ adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika, gitu. Dan untuk yang terakhir nih, Bu, harapan untuk semua masyarakat di Hani tahun ini, karena kita tahu ya, Bu, banyak sekali, apalagi akhir-akhir ini ada beberapa
artis nih yang Iya. kena, mungkin ada untuk beberapa anak muda dia mengagumi Iya. si salah satu penyanyi ataupun public figure ini, tapi malah membuat kita semua kecewa. Iya. Jadi gini, narkotika itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalaupun pendengar semuanya pernah mendengar bahwasanya ada beberapa jenis narkotika legal di beberapa negara, itu disebabkan karena mungkin hukum di sana tidak mengatur penggunaan narkotika di negaranya. Tetapi khusus untuk negara kita, Republik Indonesia, itu penyalahgunaan narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi marilah kita hidup 100% sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkotika. Itu Kalau yang kita terpenting. mampu hidup 100%, maka tidak akan terpikirkan lagi untuk mencari narkoba gitu. Ya, bisa kita terima diri kita sehingga kita bisa menggali kemampuan yang lain yang ada di diri kita. Jangan kita samakan kita dengan artis gitu. Nah, artis itu pun kan manusia. Benar. Nah, jadi tidak mesti apa yang dilakukan artis tersebut itu juga kita lakukan. Dan perlu kita sampaikan, Ika, tidak ada satu orang pun yang sukses karena narkoba. Setuju nggak? Setuju. Iya. Karena pasti hidupnya jadi berantakan ya biasanya. Kalau bahasa kita sehari-hari Iya. jadi berantakan ya. Iya, jadi berantakan. Karena narkoba itu adalah sumber masalah. Sumber Bukannya dari semua malah masalah. menjadi inspirasi gitu-gitu, itu Enggak. salah. Itu pengetahuan yang salah ya. Iya, Bu? pengetahuan yang salah dan sebenarnya hanya sekedar alasan yang sengaja dibuat agar Orang merasa itu keren ya. itu dia. Nah, Sobat Star FM, itu dia perbincangan kita mengenai Hani. Hari Anti Narkoba Internasional. Semoga kita semua terjauhi ya dari narkoba ataupun sejenisnya, narkotika jenis apapun yang diberikan kepada kita dan ditawarkan kepada kita. Ibu, terima kasih Oke, untuk bincang-bincang sama-sama. kita hari ini. Iya. Sahabat Star FM, jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ditemanin sama penyiar-penyiar lainnya. Ika Rodia Putri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.